Hai guys, kembali lagi bersama gua, Gordon Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia? Akan mereview sekaligus membahas film yang sempat kalian request, berjudul Stand tahun 2016. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan, jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa, silakan support aja, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya keluarga sederhana yang tinggal di sebuah peternakan terpencil. Sambil menikmati udara segar, pria bernama Carter diajak istrinya bernama Mara untuk sarapan bareng. Mendengar hal itu, Carter meminta Mara untuk makan duluan, sementara ia akan mengawasi si Ujang yang sedang bermain. So we remember Creighton. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, scene beralih pada bocil bernama Isabel yang baru saja tiba di kawasan pemakaman umum untuk melayat kuburan kedua orang tuanya. Sambil memperlihatkan kamera, Isabel bergegas pergi ke kuburan. I'm serious about not taking any pictures, Bird. Setelah memotret kuburan orang tuanya, seketika Isabel penasaran setelah mendengar suara upacara pemakaman dari arah lain. With but one, we'll all... My God! Entah apa masalah yang sedang terjadi. Rupanya, di tempat ini terdapat sosok penjahat yang sedang mengintai mereka. Sementara itu, Isabel yang bernyali gede berniat memotret kejadian tersebut. Take a good look. Setelah memotret si penjahat, Isabel yang panik bergegas pergi dari tempat ini. Namun setibanya di mobil, ia pun heran dengan si sopir yang pergi entah kemana. Kembali ke kuburan, seketika si penjahat bernama Sade panik saat dihampiri si sopir bernama Roger yang sedang mencari keberadaan Isabel. Sontak Sade pun panik saat menyadari Isabel telah memotret aksi kejahatannya. Apakah Isabel akan baik-baik saja? Kembali pada Carter, ia yang sedih sedang menuliskan unek-uneknya setelah kehilangan si Ujang. Di tengah kesedihan, seketika Carter kaget saat mendengar suara anak kecil berteriak meminta tolong. Hey, somebody hurt? Di tengah terjadinya baku tembak, Sade mengancam Carter untuk segera menyerahkan Isabel karena jika tidak, Sade tidak akan segan untuk menghabisi Carter. Di saat Sade merupakan penjahat elit, Carter berusaha menolaknya dan memutuskan untuk melindungi Isabel. Di saat itu pula, Sade yang penasaran berniat mengecek cangkang peluru dari bedil Carter. Setelah dicek, Sade pun merasa lega karena bedil yang digunakan oleh Carter kurang berdamage. Karena biasanya, bedil tersebut sering digunakan orang-orang untuk memburu bajing dan pipit. Kemudian Carter berusaha mengancam Sade dengan mengatakan jika dirinya akan melaporkan hal ini pada pihak polisi. Tapi sialnya, rencana tersebut gagal karena Sade telah mendapatkan hak pemiliknya. Di tengah kebingungan, Sade berkata jika dirinya tidak akan pergi dari tempat ini sampai Carter menyerahkan Isabel. Menyadari Carter tertembak, Sade kembali melakukan penawaran dengan memintanya untuk menyerahkan Isabel. Setelah itu, Carter diperbolehkan pergi ke rumah sakit untuk mengobati lukanya sebelum terlambat. Akan tetapi, Carter bersikeras menolaknya dan berjanji untuk melindungi Isabel apapun keadaannya. Setelah adu bacot, mereka yang tertembak satu sama lain bergegas mengobati lukanya.
Karena persediaan terbatas, mereka berencana menghentikan pendarahan dengan menempelkan pisau yang dipanaskan. Sambil mengunyah obat, Carter yang mempunyai ide meminta Isabel untuk membawakan handuk dan semua stok bohlam yang tersimpan di kamar. Dikira untuk apa? Ternyata Carter memanfaatkan pecahan bohlam untuk dijadikan ranjau guna mempersulit Sade yang akan naik ke lantai atas. Aka cuman membuat kaki tercucuk. Pecahan tersebut bisa memberikan tanda Sade yang naik ke lantai 2. Melihat jebakan tersebut, seketika Sade kaget saat menyadari jika Carter bukanlah pria kaleng-kaleng. Beberapa saat kemudian, Isabel yang merasa bersalah meminta maaf karena kedatangannya malah membawa masalah. Mendengar hal itu, Carter meminta Isabel untuk tenang. Lagi pula, penjahat seperti Sade ini harus dikalahkan. Kemudian Isabel menanyakan sisa amunisi yang dimiliki oleh Carter saat ini. Carter pun menjelaskan jika saat ini dirinya hanya memiliki 1 tembakan lagi. Namun, meskipun begitu, Sade yang tidak mengetahui hal ini pasti akan tetap berhati-hati. Setelah mendengar penjelasan Carter, Isabel yang mempunyai ide menyarankan Carter untuk kabur melalui jendela. Tapi sayangnya yang pincang tidak bisa melakukannya, dan jika membiarkan Isabel pergi, Carter pasti kesulitan untuk menghalangi Sade yang mengejarnya. Maka dari itu, mereka hanya bisa bertahan sampai Sade melakukan blunder di hadapannya. Di tengah obrolan, Carter yang penasaran menanyakan penyebab Isabel diburu oleh Sade. Lantas Isabel berkata pada saat itu dirinya sedang melayat ke makam orang tuanya dan tak sengaja memotret aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Sade. Mendengar hal itu, Carter pun meminta Isabel untuk menyerahkan klise miliknya. Nyaris saja terjatuh. Sontak mereka pun kaget saat mendengar teriakan Sade. Di saat itu pula, rupanya Sade yang Kokorota kaget saat menyadari jika Carter ini merupakan veteran tentara Mamarika. Setelah mengetahui hal tersebut, Sade berkata, sebenarnya ia adalah pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membantai sindikat bebuyutan bosnya. Mendengar Sade lagi yaping, Carter meminta Isabel untuk menyembunyikan klise di wadah kloset untuk berjaga-jaga. Now you know, just as well as I do. As well as singkat waktu, Carter yang sedang berjaga seketika teringat dengan kematian putranya setelah melihat Isabel tertidur, di mana pada saat itu Carter yang kepoloran diberitahu istrinya jika si Ujang terkapar di ladang. Saat dicek, seketika Carter pun siok parah saat mendapati Ujang meninggoy dengan keadaan membentur batu. Akibat kejadian itu, Carter mengalami depresi parah dan trauma, marah pergi ke rumah orang tuanya. Kemudian, scene beralih pada AKP Whitson yang sedang melakukan patroli. Tak lama kemudian, Whitson yang melihat mobil terparkir di kawasan kuburan bergegas mengeceknya. Setelah mengecek kuburan, sontak Watson pun kaget saat menemukan jejak kejahatan di tempat ini. Dirasa telah terjadi sesuatu, Watson yang penasaran bergegas menyusuri kawasan terdekat. Kembali ke rumah, sontak Carter pun kaget saat menyadari listrik rumah mulai spandeng akibat lupa isi solar. Lantas, sebelum listrik mati, Carter berniat mengeluarkan Isabel melalui jendela karena ia merasa kesulitan jika harus menjaga Isabel di tengah ruangan yang poek. Sebelum melakukan rencananya, Isabel diperingatkan untuk langsung ngabret, sementara ia akan memancing perhatian Sade. Sementara di lantai bawah, Sade pun kaget melihat kedatangan polisi di tempat ini. Lantas, Sade yang terganggu berniat menghabisi polisi terlebih dulu. Melihat Isabel berusaha kabur, Sade pun bergegas menangkapnya. Untung saja, Isabel pun masih selamat berkat pistol Sade yang kehabisan amunisi. Sialnya, Watson yang mules harus tertangkap oleh Sade. Singkat waktu, Isabel berkata jika saat ini Sade menyembunyikan mobil polisi di hanggar, dan kini Sade terlihat sedang menghampiri rumah melalui pintu depan. Dirasa masih sempat, Carter pun bergegas pergi ke balkon. Freeze! Get your fucking hands up in the air! Setelah disergap,
Carter meminta Sade untuk segera menyerah. Namun, dengan sentuinya, Sade malah menantang Carter untuk menembaknya karena ia tahu jika bedil yang digunakan Carter memerlukan jarak tembak yang sangat dekat. Sontak Carter pun kebingungan karena tembakannya tidak akan mengenai Sade. I ain't going nowhere. You might as well save your breath. Go on. I just want to shoot you. Come on. Disappoint me, hillbilly. Singkat waktu setelah menyandar Watson, Sade berusaha mengancam Carter untuk segera menyerahkan Isabel karena jika tidak, Sade akan menghabisi Watson secara perlahan. Mendengar hal itu, Carter yang tak gentar bersikeras menolak permintaannya. Lantas apa boleh buat, Sade pun bersiap menghabisi Watson. Setelah menggeprek jari tangan Watson, Sade berniat memberikan kesempatan pada Carter untuk segera menyerahkan Isabel. Akan tetapi, Carter menegaskan jika dirinya tidak akan pernah menyerahkannya. You go ahead! You got fucking breakfast! Sontak Carter pun syok parah saat melihat AKP Watson tewas akibat keputusannya. Singkat waktu, Carter pun heran dengan situasi lantai bawah yang tiba-tiba sepi. Di saat itu pula, Isabel berkata jika dirinya tidak mendengar suara langkah kaki Sade. Mendengar hal itu, Carter berniat memastikan keberadaan Sade dengan mengajaknya berbicara. All right, cocksucker. I gotta get to a hospital, man. Dirasa, Sade pergi keluar. Carter yang penasaran mengeceknya ke lantai bawah. Sementara Isabel diminta untuk bersembunyi di toilet. Don't come out. Sontak Carter pun heran dengan Sade yang tiba-tiba meninggalkan sepatu dan udutnya. Sungguh tanpa diduga, jika sedari tadi Sade menyelinap ke lantai atas dengan memanjat genteng. Di saat itu pula, Sade yang tiba di lantai 2 heran dengan Carter yang tak kunjung kembali. Carter, are you back? Shit! That had to hurt! Setelah menggocek Sade, Carter pun merasa puas saat melihat Sade kecugak pecahan bohlam. Di tengah rasa kesal, Sade berniat membalasnya dengan melemparkan molotov ke lantai atas. Akan tetapi, Sade yang mempunyai ide berniat memanggil seseorang dengan menggunakan H pemilik Carter. Singkat waktu, malam pun poek. Carter yang kepoloran kaget saat dihampiri Isabel yang ketakutan. Kemudian Carter berusaha menenangkannya dengan berkata jika semuanya akan baik-baik saja. Di saat itu pula, Sade yang melihat kedatangan seseorang bergegas melakukan persiapan. What took you so long? Hey, partner! Selang beberapa saat, Sade berkata jika saat ini dirinya telah menangkap seseorang yang penting bagi Carter. Mara! Gave her call? Sontak Carter pun panik saat menyadari Sade telah memancing Mara datang ke tempat ini. Sambil menyandera Mara, Sade mengancam Carter untuk segera menyerahkan Isabel karena jika tidak, dalam hitungan kelima ia akan menghabisi Mara. Real exploring. You get your mind right, you send the girl. How do I know I can trust you? You can't. Here we go. Namun dengan sentuinya, Sade malah menantang Carter untuk menembaknya karena ia tahu jika bedil yang digunakan Carter memerlukan jarak tembak yang sangat dekat. Okay. Are you okay? Are you okay? But what the fuck are you doing? Where's the 20 gauge? She's got it. Sontak Carter pun kebingungan karena tembakannya tidak akan mengenai Put your Sade. dick in your fucking hand right now! Hold on! Nice to fucking meet you!
No! You stay up there! Go back! Singkat waktu, setelah menyandar Watson, Sade berusaha mengancam Carter untuk segera menyerahkan Isabel. You know you about the toughest mark. What? Karena jika tidak, Sade akan menghabisi Watson secara perlahan. Mendengar hal itu, Carter yang tak gentar bersikeras menolak permintaannya. Lantas apa boleh buat, Sade pun bersiap menghabisi Watson. Scary. Melihat Sade sekarat, Isabel yang muak berniat menghabisinya. Do it. Sontak Sade pun syok parah saat menyadari dirinya telah ditipu oleh Carter. Setelah melihat Sade modar kehabisan darah, Isabel bergegas mengecek keadaan Carter. Betapa leganya Isabel saat melihat Carter masih hidup. Bagaimana? Film yang cukup menegangkan, bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan karena sudah jelas. IMDb, bentuk film ini adalah 6,1. Cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Stand tahun 2016. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Gordon. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.